Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Jadi Bapak Ibu, untuk guru-guru penerima tunjangan sertifikasi, ini ada warning nih dari Juknis yang perlu diperhatikan ya, baik untuk naungan Kemenak dan naungan Kemdikbud, karena ini bisa menjadi salah satu penyebab Bapak Ibu tidak menerima tunjangan profesinya di tahun ini. Baik, kita mulai pembahasannya berdasarkan Juknis yang ditetapkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Kami akan mengutip Juknisnya ya, dari Juknis resmi yang ditetapkan oleh baik Kemenak maupun Kementerian Pendidikan ya, Kemdikbud, untuk membahas tentang warning ini ya. Jadi informasinya dijamin valid karena sumbernya sekali lagi dari Juknis. Kami mulai dari, ini perlu diketahui ya, jadi rekan-rekan guru Kemdikbud lebih baik-baik ketika mengetahui Juknis di Kemenak, guru-guru di Kemenak juga akan lebih baik ketika juga mau mengetahui seperti apa Juknis di Kemdikbud ya. Seperti itu. Kami mulai pembahasannya dulu untuk naungan Kemenak ya. Jadi untuk Juknis ya, petunjuk teknis tunjangan profesi guru tahun 2023 untuk naungan Kemenak itu sudah dikeluarkan Bapak Ibu ya oleh Kemenak melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7475 tahun 2022. Ini tentang petunjuk teknis pembayaran tunjangan profesi bagi guru, kepala dan pengawas madrasah tahun anggaran 2023. Jadi regulasi ini dikeluarkan akhir tahun 2022 kemarin untuk mengatur TPG tahun 2023. Nah, dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini ada satu poin ya. Satu poin yang perlu diketahui oleh rekan-rekan guru menjadi warning. Di poin nomor 2 itu disebutkan tunjangan profesi tidak dibayarkan kepada. Jadi ada 6 kategori guru yang tahun 2023 ini tidak berhak mendapatkan tunjangan profesi meskipun sudah sertifikasi. Ya, ini saya perlu diketahui ya. Yang pertama, guru, kepala, atau pengawas madrasah yang tidak hadir total 3 hari atau lebih dalam bulan berjalan tanpa keterangan yang sah. Jadi kalau lebih dari 3 hari Bapak Ibu tidak hadir tanpa keterangan yang sah dalam, atau mungkin absent ya kalau siswa alpa seperti itu, maka itu Bapak Ibu haknya untuk mendapatkan tunjangan profesi dicabut. Ya, jadi ini sekali lagi warning, peringatan supaya perlu diantisipasi ya, jangan sampai terjadi. Kemudian yang kedua, guru, kepala atau pengawas madrasah yang melaksanakan cuti sakit lebih dari 14 hari. Kalaupun memang sakit, Bapak Ibu, ya sakit itu kan sesuatu yang di luar dari kendali kita seperti itu. Dan sakit itu, kalaupun sakit itu diberikan toleransi sampai 14 hari. Ketika lebih dari 14 hari, maka hak untuk tunjangan profesinya dicabut seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru, kepala dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti alasan penting lebih dari 6 hari. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu cuti karena sesuatu yang urgent, mendesak ya, penting seperti itu ditoleransi sampai 6 hari saja. Lebih dari 6 hari, maka itu sekali lagi tunjangan profesinya dicabut seperti itu. Kemudian guru, kepala dan pengawas madrasah yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Terus yang kelima, guru, kepala dan pengawas madrasah yang melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan biaya sendiri tanpa menggunakan hak cuti. Jadi kalau Bapak Ibu pergi haji atau umrah, itu tunjangan profesinya tetap bisa berjalan dengan catatan Bapak Ibu pakai hak cutinya. Jadi ada cutinya, cuti besar. Kalau berangkat umroh dan haji tanpa cuti, maka konsekuensinya tunjangan profesinya itu tidak berjalan Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja, yang penting ada keterangan resminya berupa cuti seperti itu. Kemudian yang keenam, guru, kepala dan pengawas madrasah yang melaksanakan studi perkuliahan menggunakan biaya dari pemerintah atau sponsor pada bulan ke-7 sejak perkuliahan dimulai dan dibayarkan kembali pada saat tugas belajarnya selesai. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mendapatkan beasiswa tugas belajar ya dari pemerintah atau sponsor, misalnya lanjut S2 atau S3, tunjangan profesinya itu di stop pada bulan ke-7 sejak perkuliahan dimulai. Jadi bulan 1 sampai 6 itu masih menerima, nanti di bulan ke-7 baru dihentikan sampai Bapak Ibu dinyatakan selesai proses pendidikannya seperti itu, karena menggunakan tugas belajar seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi untuk naungan Kemenak ya, madrasah seperti itu.
Sekarang kita langkah untuk naungan Kemdikbud. Lantas pasti rekan-rekan guru naungan Kemdikbud bertanya, kalau naungan Kemdikbud seperti apa? Apakah sama dengan yang tadi? Nah, ini kita bahas Bapak Ibu. Tentu ketika kita berbicara Kemdikbud, maka kita harus berbicara juknis yang dikeluarkan Kemdikbud. Karena berbeda ya, juknis Kemenak dengan Kemdikbud. Kalau Kemdikbud mengatur untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB ya, seperti itu. Nah, untuk naungan Kemdikbud sendiri itu diatur sampai saat ini Bapak Ibu masih yang berlaku adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4 tahun 2022. Belum ada juknis terbaru ya, jadi masih ini yang berlaku sampai saat ini. Ini terkait petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, tamsil dan tamsil guru ASN provinsi kabupaten kota. Nah, kalau di Kemdikbud itu diatur di pasal 6, siapa-siapa yang tidak berhak lagi mendapatkan tunjangan profesi. Nah, kalau di Kemdikbud seperti ini juknisnya. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menghentikan pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil guru ASN jika guru tersebut ya, yang pertama meninggal dunia ya tentu ya, kemudian mencapai batas usia pensiun, kemudian mengundurkan diri atas permintaan sendiri, kemudian dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian mendapat tugas belajar ya, jadi tugas belajar juga di Kemdikbud juga tetap akan dihentikan tunjangan profesi kalau Bapak Ibu lanjut S2 atau S3 seperti itu dengan beasiswa dari pemerintah ya. Kemudian tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru seperti itu. Artinya kalau Bapak Ibu berpindah dari guru ke struktural, maka tentu tunjangan profesi juga akan dihentikan. Kalau Kemdikbud seperti ini saja juknisnya Bapak Ibu, jadi berbeda dengan Kemenak. Sekali lagi, juknis yang dikeluarkan Kemenak itu berbeda dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kemdikbud seperti itu. Kalau guru-guru madrasah patokannya adalah yang ini tadi ya, keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7475. Kalau guru-guru SD, SMP, SMA, SMK, SLB, TK itu referensinya atau rujukannya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2022. Bisa jadi Bapak Ibu dalam waktu dekat keluar lagi juknis terbaru untuk 2023 naungan Kemdikbud, karena biasanya setiap tahun ada, tapi ya biasanya perbedaannya itu hanya beberapa poin. Tapi entah di 2023 ini siapa tahu berubah juknisnya, siapa tahu juknisnya berubah jadi transfer langsung dari pusat ke guru, seperti itu. Kita lihat perkembangannya ya, seperti itu. Demikian informasi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.